Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari sekian banyak partai tangkisan Gambit Raja baik yang ditunjukkan oleh para Grandmaster dunia maupun dari engine, kali ini saya akan persembahkan tangkisan Gambit Raja ala Paul Morphy. Partai ini dimainkan oleh James McConnell melawan Paul Morphy pegang buah hitam di New Orleans pada tahun 1849. Dimulai dari E4, E5, F4, E kali F4 dan kuda ke F3. Dilanjutkan dengan G5, gajah ke C4, gajah ke G7 dan di sini D3, H6 dan di sini putih langsung rokade. Kuda ke F6 dan C3. Di posisi ini menurut engine terbaru saat ini sebaiknya jawaban daripada hitam adalah menaikkan pion ke D5. Setelah pion itu dipukul, maka di sini ada kesempatan hitam untuk rokade. Tapi di langkah Paul Morphy saat itu teman-teman, di saat putih mendorong pion C3, langkah brilian dari Paul Morphy dengan menaikkan pion ke B5. Ini jelas mengembalikan pion tadi yang dipukul di F. Dan setelah gajah mukul pion C6, gajah kembali lagi ke C4 dan di sini baru didorong ke D5. Morphy bukan sekedar mengembalikan pion tapi dengan gebrakan yang memang susah untuk ditangkis teman-teman. E kali D5 dan C kali D5, menteri ke E2 cek dan di sini ditutup dengan gajah. Gajah ke B3 dan di sini baru dia rokade teman-teman. D4, kuda ke E4 dan gajah ke C2. Jika tidak dijaga, kuda tersebut jelas akan dipukul oleh gajah dan lagi-lagi keuntungan satu pion untuk putih. Di sini langsung didorong F5. Perhatikan bahwa langkah total dari Paul Morphy ketika dia memobilisasi perwira maupun pion sangat total teman-teman, sangat brilian langkah-langkahnya. Kuda B ke D2 dan kuda ke C6. Jika terjadi pertukaran pun, maka di sini satu hal yang menakjubkan akan terjadi ketika kuda tersebut mukul kuda dan susunan pion dari Paul Morphy di sentrum jelas menekan serangan dari putih. C4 di sini untuk memutus mata rantai pion yang di sentrum tersebut dan di sini dijawab dengan gajah mukul D4. Setelah dipukul gajah pion tersebut sekaligus cek, di sini kuda mukul gajah dan kuda mukul kuda. Menteri ke D3 dan di sini dilanjutkan dengan menteri ke B6. Tentu ini bagian dari langkah paksa yang harus bergeser raja daripada putih. Di partai raja bergeser ke H1. Inilah detik-detik kombinasi yang sangat kompleks dari Paul Morphy teman-teman. Setelah raja geser ke H1, dipukul gajah yang di C2 oleh Paul Morphy. Dan tentu dengan ancaman benteng dan mustahil ini tidak dipukul. Menteri mukul kuda dan disinilah kombinasi itu dimulai. Kuda ke F2 cek. Saran untuk teman-teman, jika teman-teman pembukaan apapun jika menemui posisi seperti ini, perhatikan bahwa diagonal menteri hitam sejalur dengan pin ketika raja nanti bergeser dari H1 ke G1, ini akan membuah checkmate. Di langkah ini teman-teman, saran dari engine adalah sebaiknya dipukul kuda tersebut untuk melanjutkan pertandingan. Jikapun dipukul oleh menteri, maka di sini menteri bisa bergeser ke D1. Dan ini masih panjang cerita ketika dilanjutkan. Artinya walaupun di sini secara materi putih kalah, tapi menghentikan langkah mat. Kembali ke partai, di saat posisi kuda F2 cek ini teman-teman, langkah partai raja ke G1. Maka disinilah atraksi yang dimaksud tadi dengan mengangkat kuda tersebut ke H3 cek. Dan ini sudah jelas, double check tidak bisa dihindari, tidak bisa ditutup dan harus bergeser. Setelah raja ke H1 teman-teman,
Di closing dengan menteri cek ke G1. Pertunjukan yang sangat elegan. Dan ini tidak bisa dipukul oleh raja, harus pakai benteng. Dipukul menteri tersebut dan di closing checkmate dengan kuda ke F2. Indah sekali. Makanya saran tadi di saat posisi kuda cek F2 harus dimakan. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh John William melawan Paul Morphy di New Ireland pada tahun 1857. Dimulai dari E4, E5, F4, E kali F4 dan gajah ke C4, kuda ke F6 dan kuda ke C3, gajah ke B4, dilanjutkan dengan E5. Gambit raja yang diterima varian jubo ini teman-teman dimainkan oleh Paul Morphy, dan setelah kuda diancam oleh pion, di sini balik mengancam D5, E kali F6 dan di sini D kali C4. Dilanjutkan dengan F kali G7. Sekilas hancur posisi daripada hitam dan terbuka sekali. Tidak ada perlindungan di sini, tapi di langkah ending bisa teman-teman perhatikan. Benteng ke G8, menteri ke E2 cek. Di sini gajah ke E6, dilanjutkan dengan A3. Dan di sini setelah diancam gajah, lari ke C5 teman-teman. Jelas bahwa langkah gajah ke C5 ini tidak diberikannya putih untuk rokade pendek teman-teman. Kuda ke F3 dan dilanjutkan kuda ke C6. Kuda ke E4 untuk mengancam gajah tersebut, dan di sini kuda ke D4. Diancam balik mengancam teman-teman. Setelah kuda mukul kuda, gajah mukul kuda, dan di sini diancam ke C3. Lajur gajah untuk disingkirkan dari diagonal tersebut agar putih bisa rokade, tapi di sini dijawab oleh hitam dengan cek menteri ke F4. Akhirnya raja bergeser ke F1 dan dia tidak rokade teman-teman. Jika di posisi ini teman-teman ditutup dengan G3, maka di sini kehancuran untuk putih. Dilanjutkan dengan F kali G3, jika dipukul dia hilang benteng. Kuda mukul G3, baru di sini gajah mukul G7. Jelas bahwa langkah ini mengunci daripada serangan putih. Jika posisi tadi ditutup dengan G3, kembali ke posisi menteri cek ke H4. Langkah partai adalah raja ke F1 teman-teman. Gajah ke B6 dan D4. Dilanjutkan dengan C kali D3 dan menteri memukul D3. Inilah detik-detik kombinasi kompleks dari Paul Morphy teman-teman. Benteng ke D8, dan ini mustahil untuk dipukul oleh putih. Putih dipaksa untuk bergeser, bukan? Setelah menteri ini, langkah terbaiknya adalah ke E2, mendukung semua lini untuk kemungkinan baik ancaman cek menteri ketika menggeser kuda yang di F2 dan sekaligus menghentikan langkah daripada serangan hitam. Satu langkah dari posisi ini teman-teman, John William menyerah. Silakan di skip dulu jika teman-teman mendapatkan langkah tersebut, maka pemikiran teman-teman setara dengan Paul Morphy. Baik, satu langkah tersebut di closing oleh Paul Morphy dengan benteng ke D1 cek. Dan di sini John William menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Bagaimana kalau dipukul? Baik, kita praktekkan. Jika dipukul, karena ini langkah paksa, harus dipukul. Setelah dipukul akan di closing dengan checkmate. Ditutup oleh menteri, percuma. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Benjamin Raphael melawan Paul Morphy di New York pada tahun 1857. Setelah di partai sebelumnya dengan pembukaan gambit raja juga Benjamin Raphael ini kalah, di partai ini dia memainkan dengan gambit raja lagi teman-teman.
Dimulai dari E4, E5, F4, dan ini diterima E kali F4 dan gajah ke C4. Dia mempelajari kekalahan sebelumnya yang seharusnya normatif dari gambit raja tersebut menaikkan kuda ke F3, dia menaikkan gajah ke C4. Langsung dicek oleh Paul Morphy dengan menteri ke-4, raja ke F1 karena tidak mungkin ditutup dengan pion ke G3. B5, perhatikan ciri khas dari Paul Morphy memberikan pion yang di B5 tersebut. Diterima oleh Benyamin dengan dipukul pion tersebut dan kuda ke F6. Kuda F3 dan menteri ke H6. Kuda ke C3, G5. Di sini teman-teman, Morphy jelas menekan dari sayap raja putih. Dilanjutkan dengan D4 dan di sini gajah ke G7. E5 dan diancam kuda ini teman-teman, seolah-olah langkah daripada hitam akan terputar terpelilit di sini. Padahal langkah bagus dari Paul Morphy adalah kuda ke H5. Jelas targetnya adalah kuda lompat ke petak G3. Jika tidak bergeser raja, dia harus kehilangan benteng teman-teman. Di partai, Benyamin memindahkan rajanya ke G1. Gajah ke B7 dan gajah ke E2. Benteng ke G8 dan di sini dijawab dengan kuda ke E1. F3 karena tidak mungkin tidak ditutup atau tidak dihentikan langkah daripada gajah yang mengancam kuda tersebut teman-teman. Gajah mukul pion dan gajah mukul gajah. Langsung menteri naik ke F3 teman-teman. Kuda ke C6, kuda ke D5. Ancaman adalah cek di C7 dengan dia mendapatkan benteng. Paul Morphy langsung rokade panjang. Kuda ke E7 cek, tetap dia mendapatkan benteng. Hanya bedanya posisi dia makan benteng adalah ke G8. Raja ke B8 dan di sini kuda mukul benteng. Benteng mukul kuda dan menteri mukul F7 teman-teman. Benteng ke F8. Pion yang di D7 memang sengaja diberikan di sini dan putih memilih untuk cek ke B3. Raja ke C8 lagi dan kuda ke F3. Menteri ke G6 dilanjutkan dengan C3 dan di sini teman-teman langsung dinaikkan pion ke G4 oleh Paul Morphy. Di posisi ini sebaiknya raja adalah menggeser tersebut ke F2 menurut engine teman-teman. Ketika dipukul kuda ini karena memang tidak bisa dihindari, pion mukul pion dan di sini lebih aman walaupun akhirnya gajah mukul E5 ini teman-teman untuk mendobrak serangan. Di sini gajah ke E3. Baik, kembali ke partai. Karena posisi tadi tidak bisa dihindari, langkah partai di saat posisi pion di G4 adalah kuda ke H4 teman-teman. Sekilas ini langkah menguntungkan untuk putih. Tapi setelah menteri ke D3, gajah ke G5 dan di sini kuda ke F4. Disinilah baru kelihatan bahwa ada langkah yang sangat bahaya untuk manuver daripada Paul Morphy teman-teman. Gajah mukul kuda dan benteng mukul gajah. Di sini teman-teman, kalau menteri tersebut punya Benyamin cek ke G8, maka datang kuda ke D8 menutup. Jikapun dia mukul gajah, maka dia harus mat. Baik, kalau dia misalnya benteng ke E1, bagaimana? Ketika benteng itu ke E1 teman-teman, dilanjutkan dengan menteri ke D2, kuda ke F3 dan di sini dipukul oleh Paul Morphy. Kalaupun dia mukul gajah, lagi-lagi ini harus kehilangan benteng. Kembali ke posisi partai. Di saat posisi benteng mukul F4 ini teman-teman, langkah partai adalah benteng ke E1. Karena menjaga petak yang mau diduduki oleh menteri yakni E3. Di sini menteri ke D2 teman-teman.
Kuda ke F3, masih dia mencoba untuk menahan laju serangan dari Paul Morphy dan dipukul oleh pion kuda tersebut, dan di sini menyerah. Karena tidak ada kemungkinan lagi untuk dia bisa melanjutkan pertandingan ini. Jika di posisi ini menteri cek lagi teman-teman, maka akan ditutup oleh kuda. Ini sudah aman. Ketika dia mukul gajah untuk tujuan melindungi pion yang di G2 tersebut, maka sama Paul Morphy tetap didorong cek. Dan satu-satunya langkah pilihannya adalah dia bergeser dan akan di closing oleh menteri checkmate, atau bisa jadi promosi pion tersebut menjadi menteri. Intinya kedua langkah tersebut tetap mati. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Pembukaan Gambit Raja dengan tangkisannya ala Paul Morphy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.